Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita bersaat teduh. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi nomor 28 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia yang murah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Allah yang Maha Besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkan kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saat teduh. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi nomor dari buku ND nomor 271 ayat pertama hingga ayat yang kedua.
kita akan baca firman Tuhan secara bersaut-sautan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat yang pertama hingga ayat ke-8 dan disambung ayat 19 hingga ayat 22. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan pada ayat 22 kita bersama-sama bacanya. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kita sama-sama. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Amin. Gloria Patri. Bersama semua orang percaya di muka bumi ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu terkasih, episode kita minggu ini diambil dari kitab Ibrani pasal 7 ayat 23 hingga ayat 28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka disegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap untuk selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa dosa, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya.
Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menempatkannya di hati yang suci. Amin. Kita dengar warta jemaat dan doa syafaat. Shalom, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pimpinan jemaat, majelis dan speaker beserta calon speaker mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Topik 2 syafaat pada minggu ini ada 4 poin untuk dapat kita doakan tempat kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap hari. Yang keempat, kantong persembahan berwarna merah untuk dana Natal. Dan pada gelombang kedua untuk kas P3MI. Yang kelima, amplop Natal akan dibagikan bulan ini oleh ketua komsel masing-masing. Pada tanggal 1 November 2021 akan dilaksanakan pelantikan panitia Natal Bamak Asahan di GMI Maranatha Kisaran pukul 17 WIB. Jadwal kegiatan seksi-seksi P3MI, P2MI, KTJ, katekisasi CD dapat kita lihat napir kita. Kemudian yang berulang tahun dari tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2001 ada 19 orang. Kiranya Tuhan Yesus nanti memberikan umur panjang dan kesehatan buat seluruh saudara-saudara kita yang berulang tahun. Daftar bacaan Alkitab untuk pagi hari dan malam hari ada tertulis napir kita untuk boleh kita membaca Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Petugas rekam video dan petugas ibadah minggu depan tanggal 7 November 2021 dapat kita lihat di napir kita. Kemudian keuangan juga sosial duka cita dan dari komsel-komsel dapat kita lihat napir kita. Amplop Natal yang telah memberikan amplop Natal ada 1 orang dapat kita lihat napir kita. Kemudian perpuluhan yang memberikan perpuluhan pada minggu ini ada 12 kakak termasuk dalamnya NN. Kemudian ucapan syukur. Kita menerima ucapan syukur yang pertama dari Winda Irene Borusianipar karena keluarga sehat-sehat mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Yang kedua, keluarga R. Panjaitan M. Boru Selalahi karena seluruh keluarga sehat-sehat mengucap syukur kepada Tuhan melalui pembangunan. Yang ketiga, Kristina Boru Sitorus karena keluarga sehat-sehat mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Yang keempat, keluarga Els Tumorang Boru Hasibuan karena anak mereka Kasih Bona Gogo Borusi Tumorang pada tanggal 28 Oktober 2001 genap usia 13 tahun. Mohon doa diberi panjang umur, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Demikian warta jemaat bagi kita minggu ini. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa oleh kasih karunia-Mu memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah, untuk memuji muliakan nama Tuhan lewat lagu puji-pujian yang kami nyanyikan, agar senantiasa boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami semakin bersuka cita. Itu juga nantinya kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yesus Tumiang. Senantiasa Engkau Allah yang menyertai kami semuanya, sehingga kami tidak ada yang pulang dengan sia-sia, tetapi beroleh sukacita, beroleh berkat damai sejahtera untuk menyatakan cinta kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Itu juga Bapak Pendeta kami senantiasa berkati dalam menyampaikan firman Tuhan. Bapa di surga, kami senantiasa berdoa buat seluruh rencana-rencana gereja kami. Kalau Allah yang berkati agar boleh berlangsung
terlaksana senantiasa dengan baik, sehingga kami semakin bersuka cita untuk senantiasa boleh memuji melakukan nama Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami juga menaikkan dua permohonan kami buat seluruh pelayan di gerejamu ini Tuhan, baik Bapak pimpinan jemaat, Pendeta Johannes Tumeang, juga asisten Pendeta 1, asisten Pendeta 2, kemudian kami Saragi, para speaker, calon speaker, semua majelis, semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Kalau Allah senantiasa memberkati, agar senantiasa penuh sukacita, senantiasa dengan hati yang sungguh boleh melayani Tuhan, sehingga pelayanan kami semakin lebih baik lagi dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Kaulah menyertai, memberkati, mengurapi kami semuanya, berkati seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, juga Tuhan, seluruh anak-anak kami dimanapun berada Tuhan, baik anak-anak kami dalam pendidikan dasar, mulai TK, SD, SMP, bahkan SMA, perguruan tinggi, yang bersama kami dan yang jauh dari kami. Engkaulah Allah yang menyertai anak-anak kami senantiasa, untuk mereka boleh tetap takut akan Tuhan, boleh belajar sungguh-sungguh, sehingga kelak senantiasa anak yang boleh berguna bagi bangsa dan negara kami, juga boleh berguna untuk memajukan gereja kami, Gereja Metodis Indonesia. Engkaulah Allah yang memberkati senantiasa. Ya Tuhan, anak-anak kami yang telah menamatkan pendidikan mereka, yang boleh mencari pekerjaan, kalau Allah yang memberikan pekerjaan yang terbaik buat anak-anak kami semuanya. Begitu Tuhan, buat anak kami yang telah cukup usianya untuk membentuk rumah tangga, kalau Allah yang berikan jodoh yang terbaik buat anak-anak kami senantiasa. Juga Tuhan, juga anak kami semua yang sudah bekerja, berkati mereka boleh menghargai pekerjaan mereka, boleh bekerja dengan kedisiplinan, dengan ketekunan, dengan ketulusan. Terima kasih Bapa di surga kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat para orang tua kami yang lansia, senantiasa Engkau memberkati para orang tua kami yang lansia untuk boleh tetap bersyukur, berpengharapan kepada Tuhan, senantiasa boleh mereka beribadah kepada Tuhan. Berkati seluruh keluarga, anak-anak, menantu, cucu mereka. Berkati juga anak-anak mereka untuk boleh memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dengan cinta kasih yang tulus buat orang tua mereka. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Kami senantiasa berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mungkin berbagai permasalahan terjadi di tengah-tengah rumah tangga maupun perorangan. Tuhan Yesus senantiasa memberikan jalan terbaik, membukakan yang terbaik senantiasa buat kami. Mungkin masalah di pekerjaan, kalau Allah yang senantiasa memberikan solusi yang terbaik. Mungkin masalah perekonomian yang susah, Engkau Allah yang berkati, membukakan tingkap-tingkap langit, bukakan senantiasa berkat-berkat di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Berbagai pengharapan mungkin yang belum kami boleh terima, yang senantiasa kami rindukan, mungkin di jemaat-Mu. Engkaulah Allah yang senantiasa menolong kami, untuk kami boleh tetap bersukacita dengan tetap berdoa kepada Tuhan, boleh tetap bersukacita di dalam penantian, karena Tuhan senantiasa memberkati kami semuanya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, buat Bapak Sinambela, Bapak Cene Borhu, Bapak Speaker Besi Matupang, juga Nyonya Siahan Boru Sinambela, Nyonya Simamora Boru Pasaribu. Mereka dalam keadaan sakit Tuhan, kami mohon tangan-Mu penuh kuasa Tuhan tupangkan atas mereka, sehingga mereka boleh kesembuhan, kesehatan, sehingga untuk hari-hari ke depan mereka boleh semakin bersukacita, boleh datang bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan Yesus di setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Senantiasa kami juga Tuhan berdoa buat setiap harapan kami, Engkaulah Allah yang menyertai, memberkati senantiasa. Jadi Tuhan, buat bangsa dan negara kami, Engkau senantiasa memberkati bangsa dan negara kami, agar boleh senantiasa dalam keadaan damai dengan sukacita. Pemimpin kami senantiasa, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, Engkau Allah memberkatinya senantiasa di dalam memimpin bangsa ini, sehingga tetap tercapai damai sejahtera, keadilan, ketentraman di bangsa dan negara kami ini. Berkati senantiasa Tuhan para yang abdi negara, yang juga membantu di dalam melaksanakan roda pemerintahan di negara kami. Terima kasih Bapa surga atas kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, Engkaulah menambahkan berkat-Mu buat saudara kami yang berulang tahun. Berikan panjang umur, berikan kesehatan, berikan senantiasa kesuksesan bagi mereka. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Kami senantiasa memohon kepada Tuhan, Engkau Allah yang memberkati setiap gedung kami. Bapa, kami juga berdoa buat saudara kami yang telah berikan ucapan syukur. Engkaulah Allah yang memberkati senantiasa Winda Irene Boru Sanipar, senantiasa Tuhan beri
berkati, berikan kesehatan sukacita buat seluruh keluarga mereka. Itu juga Bapak keluarga Panjaitan, Bor Selahi, senantiasa Tuhan limpahkan berkat-berkat-Mu buat warga mereka senantiasa. Juga Kristina Borsitorus, senantiasa Tuhan berkati dalam setiap kehidupannya, dalam setiap keluarganya. Tuhan berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Juga Bapak keluarga Elis Tumorang, Borwasibuan, bersukacita, bersyukur karena anak mereka berulang tahun. Kasih Bona Gogo Borsimatupang yang berusia 13 tahun pada tanggal 28 Oktober 2021. Berkati Bapak, berikan panjang umur, berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surga atas kasih-Mu. Kami senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di segalanya Bapa, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan berikan terbaik bagi Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu terkasih, kita akan menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi nomor 103, ayat pertama hingga ayat yang kedua.
dalam doa. Tuntun kami Tuhan menelaah firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita membuka Alkitab kita untuk kita renungkan Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya aku dapat melihat. Panca indera yang dipakai untuk melihat adalah mata. Mata adalah pelita tubuh. Ketika mata itu dapat melihat, maka tubuh bisa memahami apa yang ada di depannya. Bisa mengenali apa yang ada di sekitarnya. Dan tubuh itu akan merasakan indahnya dunia. Saudara-saudara, begitu penting mata bagi tubuh. Oleh karena itu disebutkan mata itu adalah pelita tubuh. Tetapi apabila mata itu gelap, maka gelaplah tubuh itu. Apabila mata itu terang, maka teranglah tubuh itu. Jika mata menjadi buta, apakah buta tubuh itu? Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, perikop yang kita baca tadi berkenaan dengan seorang yang buta. Tetapi dalam Injil yang lain bukan seorang, melainkan ada 2 orang yang buta. Saudara, namanya adalah Bartimeus. Bartimeus yang artinya anak si Timeus. Timeus sendiri berarti adalah orang yang buta.
Berarti Bartimius ini adalah anak seorang yang buta. Istilah orang buta keturunan. Bapaknya buta, anaknya pun buta. Seorang yang buta ataupun orang yang tidak buta tentu membutuhkan makanan. Dan makanan itu dicari dengan membeli. Oleh karena itu Bartimius yang buta matanya membutuhkan makanan, tetapi dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Mengapa? Karena matanya buta, tentu dia tidak bisa melihat apa-apa. Jika seorang memberikan pekerjaan kepadanya, maka pekerjaan itu mungkin terjadi kacau balau. Dan pekerjaan itu tidak selesai dengan baik. Sehingga dia tidak mendapat pekerjaan. Dan akhirnya keputusannya adalah mengemis. Maka dari itu Bartimius adalah seorang pengemis. Duduk di tepi jalan yang ramai. Dengan menengadahkan tangannya meminta sedekah. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, Bartimius yang tadinya adalah seorang yang buta dan dia anak orang yang buta, ini dalam pemikiran Yahudi disebabkan oleh dosa. Dosa bapaknya kepada dosa dia. Ada istilah dosa keturunan. Ada hukuman bagi bapaknya yang dikenakan kepada anaknya. Tetapi Bartimius sendiri, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, memang dia adalah peminta-minta. Meminta uang, meminta sedekah. Tetapi kita melihat di sini telinganya cukup tajam mengenal siapa di sekelilingnya. Dia mendengar ada anak Daud, keturunan Daud yang bernama Yesus dari Nazaret. Dan dia mendengar bahwa Yesus dari Nazaret itu bisa menyembuhkan. Padanya ada roh Allah. Padanya ada kekuatan Allah. Padanya ada kuasa Allah. Dan dia yakin dan percaya. Karena roh Allah ada pada Yesus Kristus dari Nazaret itu. Pasti bisa menyembuhkan. Pasti bisa memberikan sesuatu yang berharga bagi hidupnya. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, duduk meminta sedekah, juga duduk meminta belas kasihan. Tetapi di sini saudara-saudara kasih dalam Yesus, ketika Yesus lewat, Yesus hanya berlalu saja. Tetapi dengan suara lantang dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia meminta belas kasihan dari Yesus. Kasihanilah aku. Dia belum meminta kesembuhan matanya. Tetapi dia minta sedekah. Kasihanilah aku. Mengapa dia minta sedekah? Karena Yesus keturunan Daud, keturunan raja. Dia tidak mengenal Yesus secara mata, dia hanya mengenal Yesus secara pendengaran. Dengan demikian saudara, mungkin anggapan si Bartimius ini, Yesus banyak uangnya. Kasihani aku, Yesus dari Nazaret, anak Daud. Bahkan bukan hanya sekali, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Dia terus berseru-seru. Tetapi saudara-saudara, di saat itu ada orang yang melemahkan dirinya. Dalam kehidupan kita sekarang ini banyak sekali orang yang mau berseru kepada Tuhan, tetapi banyak juga yang melemahkan orang yang mau berseru kepada Tuhan. Ada orang yang mau ke gereja dilemahkan supaya tidak jadi ke gereja. Ada yang memberikan persembahan dilemahkan supaya memberi persembahannya lebih kecil lagi. Ada orang yang memberikan perpuluhan dilemahkan sehingga tidak memberikan perpuluhan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, dalam hidup kita ini ternyata
tidak hanya orang-orang benar yang ada di sekitar kita. Baik itu di sekitar orang-orang yang menderita maupun orang-orang yang tidak menderita. Di sekeliling kita ada orang yang menderita, ada orang yang tidak menderita. Tetapi ingat, di sekitar orang menderita dengan orang yang tidak menderita ini ada juga orang yang mau melemahkan niat kita. Berhati-hati. Tetapi saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita bangga dengan Bartimeus. Mengapa saya bilang bangga? Dia bertekad sekuat tenaga, apapun kau katakan, aku tetap minta pengasihan daripada Yesus. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, ternyata perjuangannya tidak sia-sia. Di sini kita belajar saudara-saudaraku, dengan perjuangan bersama Kristus tidak akan menjadi sia-sia. Dan itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Kita berjuang di dalam Kristus Yesus dan untuk Yesus Kristus, untuk Tuhan, maka segala sesuatu tidak menjadi sia-sia. Oleh karena itu saudara-saudara kasih dalam Yesus, kita bisa belajar dari Bartimeus ini. Jangan mau dilemahkan oleh orang lain, tetapi kuatkanlah hatimu. Berdirilah. Mengapa berdiri? Sebenarnya Yesus memanggil semua orang. Kesempatan untuk dipanggil dalam kerajaannya Yesus sediakan. Setiap orang yang percaya dia panggil. Orang yang tidak percaya dia panggil supaya percaya. Dan Roh Kudus mendorong orang-orang yang tidak percaya itu menjadi percaya. Tetapi yang jelas di sini adalah mau mendengar Kristus Yesus. Mau mendekatkan diri kepada Yesus Kristus. Dan mau meminta kepada Yesus Kristus. Mintalah maka engkau akan menerima. Carilah maka engkau akan memperoleh. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi saudara-saudara kasih dalam Yesus, mungkin Anda sudah melamar sebuah pekerjaan tapi tak berhasil. Udah minta sama Tuhan tapi toh juga tidak berhasil. Di mana Tuhan? Sudah mengetuk pintu untuk Tuhan dan bersujud di hadapan Tuhan. Mungkin masih ada yang kurang. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, mungkin masih ada yang kurang. Coba selidiki dulu. Lihat dulu, apakah masih ada yang kurang? Saudara-saudara, pada saat itu ketika Bartimeus mengeraskan hatinya untuk terus berseru-seru dan meminta pengasihan Yesus Kristus, Yesus berhenti. Kalau kita lihat di situ, Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Saudara, berhenti bukan untuk marah karena sudah ribut si Bartimeus, karena ada kegaduhan, bukan. Tetapi dia berhenti karena ketegaran hati Bartimeus untuk meminta belas kasihan kepada Yesus. Saudara-saudara, di balik orang di sekitar kita ada yang melemahkan, ternyata juga ada yang menguatkan. Orang-orang yang dekat dengan Yesus menguatkan Bartimeus. Saudara-saudara, ini menjadi contoh bagi kita. Jika engkau dekat dengan Yesus, kuatkan orang lain, bukan lemahkan. Jadi kita punya tugas. Orang-orang yang dekat dengan Yesus sebaiknya saling menguatkan. Bukan saling melemahkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merongrong. Jika saling menjatuhkan, saling melemahkan, saling merongrong, maka itu sebenarnya bukan kuasa dari Tuhan, melainkan dari kuasa dunia ini yang besok akan diruntuhkan oleh Yesus Kristus. Berhati-hati saudara-saudaraku, jika engkau mengaku engkau dekat dengan Yesus Kristus, saling menguatkanlah engkau. Saudara-saudara, kuatkanlah hatimu, berdirilah.
Dia memanggil engkau. Dia memanggil engkau, kata orang-orang yang menguatkan ini kepada Bartimeus. Sekarang ini saya mengatakan kepada saudara-saudara yang ada di rumah dan yang di gereja, Tuhan memanggil engkau. Kuatkan hatimu, persiapkan dirimu. Kalau P3GMI nanti berkhotbah di minggu P3GMI ini, hari ini, mereka mengatakan tebarkanlah jalamu. Kuatkan hatimu untuk menyebarkan jala, untuk menyebarkan firman Tuhan, menjadi pengikut Kristus dan memberitakan firman-Nya. Nah, ini juga mau mengangkat kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk menanggalkan jubah. Jubah apa yang ditanggalkan pengemis? Apakah jubah mahal? Namanya pengemis, tak mungkin memiliki jubah mahal. Kalaupun dulunya itu mahal, tapi yang jelas yang dipakai pengemis adalah jubah yang sudah lusuh, jubah yang sudah tidak laku, jubah mungkin koyak-koyak. Apalagi dia buta. Nah, dia tidak tahu bahwa jubahnya itu hanya dia tahu untuk menghangatkan badannya pada udara-udara dingin. Tetapi ketika dia bangkit dari duduknya, karena disuruh berdiri, dia menanggalkan jubahnya. Mengapa ditanggalkan jubahnya? Kalau dia berjalan dalam keadaan buta, jubahnya sangat panjang ke bawah. Mungkin jubahnya itu tidak ukuran dia atau kepanjangan sedikit. Bisa saja kakinya tersandung, kakinya tersangkut dan dia bisa jatuh. Oleh karena itu dia lepaskan jubahnya. Dan jubah itu mungkin jubah kebesaran yang menghangatkan tubuhnya. Dan mungkin juga itu untuk menolong dia. Tidak ada selimut ketika dia tidur. Jubahnya itulah dipakai tidur. Tetapi itu dilepaskannya. Dilepaskannya. Saudara-saudara kasih dalam Yesus. Untuk mendekati Yesus. Untuk dia berdiri. Untuk dia pergi mendapatkan Yesus. Dia melepaskan jubahnya. Kalaulah kita sekarang ini memakai jubah kesombongan, jubah kekayaan, jubah keangkuhan, jubah kepintaran kita yang membuat iman kita miskin, yang membuat kita menjadi pengemis. Pengasihan Tuhan, mari kita lepaskan. Mengikut Yesus adalah keputusan kita untuk melepaskan segala jubah kesombongan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, jika gereja dibangun dengan kesombongan, maka gereja itu tidak akan menjadi kemegahan bagi Allah. Mungkin seperti kota Yeriko dulu, dibangun dengan kesombongan, tetapi dengan kekuatan kasih Allah. Dengan diputari 7 kali putaran oleh Yosua dengan bangsa Israel, dengan membawa tabut perjanjian 7 kali dikelilingi tembok Yeriko hancur. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, peristiwa ini terjadi di Yeriko. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa jubah kesombongan itu harus dilunturkan untuk mengikut Yesus. Keangkuhan harus ditanggalkan, jangan dipertahankan. Dan Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tujuan utamanya bukan supaya aku dapat berkat. Bukan, saudaraku. Tujuan utamanya bukan supaya aku dapat makanan. Bukan. Supaya aku mendapat pekerjaan. Bukan. Tetapi dengan dia bisa melihat, dia bisa mengetahui segala sesuatu. Dia melihat segala sesuatu yang indah dan dia rajin dan memulai kerajinannya untuk bekerja. Dengan demikian dia bisa bekerja. Kalau dia bisa bekerja, dia bisa mendapatkan upah. Kalau dia bisa mendapatkan upah, dia bisa menyisihkan sedikit demi sedikit untuk kemakmuran hidupnya. Saudara-saudaraku yang Yesus, mintalah kepada Tuhan apa yang pantas engkau pinta. Jangan sembarangan meminta. Mungkin ketika kita minta, kita hanya memikirkan diri sendiri saja.
bukan untuk hal yang lebih besar untuk Tuhan. Lihat saudaraku, di sini Bartimeus itu setelah dia melihat, dia mengikut Yesus. Mari, Kristus membuat mata orang buta itu melihat. Jika engkau memiliki iman, Yesus juga hari ini juga bisa membuat mata hatimu melihat kebenaran Tuhan. Jika engkau bisa melihat kebenaran Tuhan, maka engkau juga akan bisa melihat kuasa Tuhan. Dan kuasa mukjizat Tuhan itu bisa terjadi hari ini. Berimanlah kepada Tuhan dan ingat satu hal, layani Tuhan sepanjang hidupmu. Saudara-saudara, ketika dia meminta itu, Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Ini membuat bahwa Kristus membuat iman Bartimeus bekerja. Kristus membuat imanmu bekerja. Dengan pengenalan akan Kristus dan permohonan kepada Kristus, maka imanmu bekerja. Jika imanmu bekerja, maka engkau akan selamat. Oleh karena itu, pergunakanlah matamu untuk hal-hal yang benar. Jangan kau pergunakan matamu untuk hal-hal yang tidak benar. Dan penglihatanmu itu pergunakanlah untuk mengikut Yesus, jalan Yesus, terang Kristus Yesus. Dan kita siap menunggu, bahkan meminta berkat, supaya kita bukan hanya menjadi berkat, tetapi juga memberkati. Jadi saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, benarlah firman Tuhan ini supaya aku dapat melihat. Kau sekarang sudah punya mata dan engkau sudah melihat, tetapi lihatlah hati Kristus. Dan lihatlah Kristus dalam hidupmu dan berimanlah kepadanya dan ikutlah Yesus. Mengikut Yesus adalah keputusan yang tepat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang memberi firman-Mu, menguatkan kami, memberikan pengajaran kami untuk menanggalkan jubah kesombongan kami, jubah kemiskinan kami, jubah kemalasan kami, jubah peminta-minta kami, supaya kami memakai jubah kebesaran iman, yaitu Injil Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji nama Tuhan untuk menyambut firman-Nya, apapun juga yang menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tenang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Amin.
Yakinkan di dalam hatimu, matamu dapat melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kepada Allah beri puji. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Dialah yang memberkati kamu sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam.